Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu kelas 5. Apa kabar? Mudah-mudahan anak ibu di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak ibu semua, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita kembali berdoa kepada Allah. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak ibu kelas 5 yang ibu sayangi, pesan ibu sebelum pelajaran kita mulai tetap di rumah, jaga jarak. Dan jangan lupa pakai masker ya, karena semakin hari pasien atau positif corona juga semakin meningkat. Jadi jangan lupa cuci tangan, jauhi keramaian, jaga jarak, dan jangan lupa pakai masker. Baiklah anak ibu yang ibu sayangi, hari ini pelajaran kita adalah pelajaran 2 pelajaran 3 pertemuan 2. Pada hari Selasa kemarin, anak ibu sudah belajar tentang orang jujur disayang Allah atau cita-citaku menjadi anak solehah. Sub pelajarannya orang jujur disayang Allah. Yang kemarin juga sudah selesai latihannya. Dan hari ini merupakan pertemuan kedua dari pelajaran 3. Kita belajar tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Jadi anak ibu catat di rumah dulu catatannya, ambil bukunya. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Baiklah anak ibu, sebelum kita mulai ibu yakin dan percaya bahwasanya anak ibu telah mengetahui siapa itu orang tua dan siapa itu guru. Walaupun anak ibu telah mengetahui, alangkah baiknya ibu jelaskan kembali mengenai tentang orang tua atau guru. Kita mulai dengan hormat dan patuh kepada orang tua. Anak ibu yang ibu sayangi, orang tua merupakan ayah dan ibu atau mama dan papa yang telah melahirkan, yang telah membesarkan, yang telah merawat kita, yang telah menyebabkan kita adanya kita saat sekarang ini. Karena orang tualah kita bisa hadir di dunia ini. Karena orang tualah kita bisa seperti saat ini. Karena orang tualah kita bisa sekarang sudah duduk di kelas 5. Karena orang tualah yang telah membesarkan. Karena orang tualah yang telah bersusah payah semenjak dari dalam kandungan yang dikandung oleh ibu atau mama kita. Sampailah kita ketika kita dilahirkan, dari masa kanak-kanak sampai anak ibu sekarang sudah duduk di kelas 5. Begitu juga dengan ayah yang kerjanya mencari nafkah, yang mencari sesuap nasi untuk demi keluarga tercintanya. Jadi pengorbanan seorang ayah dan ibu itu tidak bisa kita lukiskan dengan kata-kata, tidak kita bisa catat walaupun kita jadikan lautan sebagai tintanya, karena begitulah kebaikan orang tua. Tanpa kedua orang tua kita bukan apa-apa. Tanpa adanya ibu dan bapak kalian di rumah, kalian bukan siapa-siapa. Jadi anak ibu, pelajaran kita hari ini mendidik anak ibu menjadi anak yang soleh dan solehah, yang berbakti, yang hormat dan patuh kepada orang tua. Baiklah anak ibu bacakan bacaan yang ada dalam buku, anak ibu simak aja dulu sebentar. Hormat dan patuh kepada orang tua. Orang tua terdiri dari atas ayah dan ibu. Dari pernikahan mereka lahirlah anak. Jadi anak itu yang anak ibu sekarang ya, anak. Yaitu kita. Kita itu artinya ayah, ibu, dan anak. Mulai dari dalam kandungan lebih kurang selama 9 bulan lamanya ibu kalian mengandung. Kemudian setelah lahir ke dunia, mereka yang mengasuh, membimbing, memberi makan, serta mengajari mengaji dan menyekolahkan. Dalam membesarkan anaknya, orang tua menghadapi berbagai masalah kehidupan. Maka dari itu mereka berdoa, "Ya Allah, jadikanlah anakku orang yang soleh,
orang yang solehah dan taat kepadamu dan taat kepada orang tua serta berguna bagi bangsa dan negara. Begitulah harapan ayah dan ibu kita. Mereka tidak pernah berhenti berdoa agar anaknya berperilaku soleh dan solehah. Jasa mereka tidak dapat dibalas. Oleh karena itu sudah sepantasnya kita menaruh hormat, setia dan patuh kepada mereka. Anak ibu yang ibu sayangi. Setelah ibu bacakan bacaan yang ada pada buku pendidikan agama Islam kelas 5, sama intisarinya dengan apa yang tadi ibu sampaikan pertama. Anak ibu, orang tua tidak boleh kita durhaka kepada orang tua. Karena seperti yang telah ibu bacakan, seperti yang telah ibu sampaikan, tanpa orang tua, tanpa adanya ibu dan ayah atau mama dan papa kalian tidak akan ada di dunia ini. Itu yang perlu dipikirkan. Karena mama papalah kita bisa ada. Karena ayah dan ibulah kita bisa ada di dunia ini. Jadi anak ibu, alangkah pantasnya, alangkah patutnya kita sebagai anak untuk menyayangi, untuk menghormati, untuk menghargai, untuk berbakti, hormat dan patuh kepada orang tua. Jadi anak ibu, karena jasa mereka, karena pengorbanan mereka yang membuat anak ibu ada sampai saat ini. Makanya anak ibu, sejak anak ibu sekarang mulai dari tingkat SD, jangan biasakan melawan kepada orang tua. Karena apa? Karena tidak ada orang tua yang tidak menyayangi anaknya. Tidak ada orang tua yang benci kepada anaknya. Apapun akan dilakukan oleh kedua orang kita demi kebahagiaan anak-anaknya sendiri. Anak ibu, jadi pelajaran kita hari ini yang pertama tadi hormat dan patuh kepada orang tua. Jadi bagaimana caranya supaya kita hormat dan patuh kepada orang tua? Adakah anak ibu tahu? Ibu yakin anak ibu itu sudah paham. Bagaimana cara kita patuh dan hormat? Yang pertama, bagaimana caranya? Yang pertama, hormat dan patuh. Kita tidak boleh mengucapkan kata-kata kasar kepada orang tua. Itu artinya kita hormat dan patuh kepada orang tua. Jadi yang pertama, cara hormat dan patuh kepada orang tua adalah tidak boleh mengucapkan kata-kata yang kasar kepada orang tua. Atau dengan kata lain, ucapkanlah kata-kata yang lemah lembut. Yang kedua, tidak boleh menyakiti hati orang tua. Jadilah anak yang baik, anak yang patuh. Kalau disuruh pergi belajar ya belajar, disuruh mengaji ya mengaji, disuruh makan ya makan, disuruh tidur ya tidur. Jangan disuruh makan pergi tidur, disuruh tidur pergi makan. Itu namanya tidak patuh kepada orang tua. Kalau mama kita bilang, udah nak jangan main HP, simpan HP-nya. Udah nak jangan nonton lagi, nanti sakit matanya. Tidak usah lagi nonton, matikan TV-nya. Itu tandanya orang tua sayang kepada kita, bukan karena dia marah kepada kita. Dia memikirkan tentang kesehatan anaknya. Demikianlah orang tua. Begitu baiknya orang tua terhadap kita. Jadi yang pertama tadi, jangan mengucapkan kata-kata yang kasar atau menyakiti hati orang tua. Yang kedua, selalu doakan kedua orang tua. Baik orang tua kita yang masih hidup maupun orang tua kita yang sudah meninggal. Misalnya ada anak ibu yang orang tuanya sudah tidak ada, misalnya ayahnya tidak ada atau orang tua perempuan atau mamanya tidak ada. Doakan setiap selesai sholat, semoga nanti setelah hari kiamat datang di alam akhirat dipertemukan kembali dengan orang tua kita di dalam surga. Amin. Jadi yang kedua, jangan lupa doakan kedua orang tua, baik orang tua kita yang masih hidup maupun orang tua kita sudah tidak ada lagi. Karena doa anak yang soleh dan solehah akan sampai pahalanya kepada orang tua kita. Yang ketiga, tidak boleh melawan atau mengatakan perkataan cis kepada orang tua. Anak ibu tahu perkataan cis? Perkataan cis itu maksudnya jika disuruh, misal, nak tolong beliin ibu garam ke kedai si Ani misalnya.
atau ke warung yang dekat rumah. Lalu kita karena kita malas sebagai anak, lalu kita mengucapkan kata itu namanya cis. Bahasa Minangnya mangaceh. Tidak boleh itu. Kalau keluar kata-kata itu ketika orang tua kita menyuruh kita, itu namanya kita melawan kepada orang tua, dan itu termasuk dosa besar. Melawan kepada orang tua adalah dosa besar, itu yang perlu diingat. Jadi tidak boleh mengatakan kata-kata cis atau melawan kepada orang tua. Yang keempat, lakukanlah perbuatan yang bisa menolong orang tua atau membantu orang tua semampu kita. Apa yang kita mampu, misal menyapu rumah, mencuci piring, mengangkat kain, membantu mengasuh adik. Misalnya kita punya adik kecil, mama kita mencuci kain. Nak, tolong jaga adiknya ya nak. Kita bantu orang tua, itu sebagian dari hormat dan patuh kepada orang tua. Jadi itu adalah cara-cara hormat dan patuh kepada orang tua. Dan lanjut sekarang, hormat dan patuh kepada guru. Guru itu siapa? Guru itu adalah orang tua kedua di sekolah. Jadi orang tua anak ibu yang pertama itu ayah dan ibu yang ada di rumah yang telah melahirkan kalian. Dan guru adalah orang tua kedua. Orang tua kedua itu dalam arti setelah hari pagi anak ibu berangkat ke sekolah, setelah jam sekolah atau jam 7 misalnya, atau sudah masuk gerbang misalnya, orang tua kembali pulang mengantarkan, itu artinya orang tua telah menyerahkan anaknya kepada guru, dan guru menerima anak-anak di sekolah itu sebagai anaknya. Makanya guru itu dikatakan orang tua kedua. Jadi orang tua pertama, orang tua yang telah melahirkan, guru adalah orang tua kedua. Atau dengan kata lain artinya guru adalah seseorang yang pekerjaannya mengajar. Bukan hanya di sekolah aja guru, di tempat mengaji, guru mengaji juga guru. Kalau ada yang belajar les atau bimbingan atau bimbingan belajar di rumah, datang guru privat ke rumahnya, itu juga guru. Jika diajarkan mengaji, ada yang datang ke rumah, itu juga guru. Di sekolah guru, di TPA guru. Jadi yang dikatakan guru orang yang pekerjaannya mengajar. Jadi siapa itu guru? Guru adalah orang yang pekerjaannya mengajar, dan bagian dari anak ibu, guru itu adalah orang tua kedua di sekolah. Bagaimana cara kita hormat dan patuh kepada guru? Guru yang pekerjaannya mengajar itu dia datang ke sekolah memberikan ilmu, memberikan mendidik anak ibu dan mengajarkan. Jadi pekerjaan guru itu mendidik dan mengajar. Apa beda mendidik dengan mengajar? Kalau mendidik itu guru mengajarkan anak ibu agar berperilaku yang baik, agar bersikap yang baik, agar menjadi anak yang pintar, soleha, anak yang tidak melawan kepada guru, anak yang patuh, anak yang sayang kepada sesama. Itu artinya guru mendidik untuk menjadi anak yang baik, mendidik. Kalau mengajar itu guru mentransfer ilmunya. Guru mentransfer ilmunya kepada anak, sehingga anak itu dari yang tidak tahu menjadi tahu. Itu artinya guru mentransfer ilmu. Jadi anak ibu, bagaimana cara kita hormat dan patuh kepada guru? Yang pertama, ketika guru memberikan pelajaran, hendaklah didengarkan. Jadi jika guru memberikan pelajaran, baik pelajarannya melalui video sekarang, seperti anak ibu belajar sekarang cuma bisa menonton ibu dari video atau bisa menonton Pak Parno dari video, itu tetap ada tata caranya. Bagaimana cara hormat dan patuh kepada guru? Ya dengarkan perkataan guru. Kalau guru mengirimkan video, ya didengar, disimak dengan baik. Jangan hanya video itu tidak ditengok, lalu nanti apa tugas bu? Itu artinya tidak hormat dan patuh kepada guru, sementara guru sudah membuat videonya sebaik mungkin dan sudah berusaha agar anak juga bisa belajar di masa pandemi corona. Jadi yang pertama, mendengarkan, atau ketika guru memberikan pelajaran hendaklah didengarkan. Yang kedua, apabila bertemu dengan guru, ucapkanlah salam. Walaupun kita tidak bertemu langsung, cukup di absen di grup, assalamualaikum bu, hadir bu, cukup seperti itu.
Ibu, setiap WA yang masuk ibu walaupun tidak diketik waalaikumsalamnya, ketika ibu membaca ada pesan di WA grup atau di WA pribadi, assalamualaikum bu, ibu udah jawab waalaikumsalam ketika membacanya. Jadi anak ibu, ucapkanlah salam setiap bertemu dengan guru. Yang ketiga, apabila guru minta tolong, kerjakanlah dengan ikhlas. Misalnya, nak nanti tolong itu ya nak, kalau di sekolah misalnya tolong angkat buku ya nak, antarkan buku ke kantor guru ya nak, itu artinya minta tolong misalnya. Jadi apalagi jika ada guru yang memberikan tugas, kerjakanlah tugas dengan baik. Contohnya latihan, PH dan sebagainya. Jadi cara menghormati guru, mengerjakan segala tugas yang diberikan dengan guru dengan baik. Jadi anak ibu, mungkin ada lagi tata cara yang lainnya, misalnya berkata yang sopan dan santun kepada guru, tidak sombong kepada guru, hormat dan patuh kepada guru, melaksanakan perintah guru. Jadi itu adalah salah satu cara hormat dan patuh kepada guru. Dan juga tadi hormat dan patuh kepada orang tua. Baiklah anak ibu, kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini. Nanti jika ada anak ibu yang kurang paham atau kurang apa, tolong dengarkan video dengan baik. Nanti setelah video ini berakhir, anak ibu bikin catatan. Setelah bikin catatan, nanti ibu kasih latihan atau soal pada WA group. Ibu sudahi, banyak maaf jika ada kata-kata yang tidak pantas pada tempatnya. Terima kasih banyak kepada orang tua yang telah membantu anaknya di rumah. Sekali lagi ibu ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan anak ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kedua orang tua kalian di rumah juga dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan ibu dan para guru lainnya juga dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita cukupkan pelajaran hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.